Pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera merencanakan pertemuan dengan golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Dan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya berita baik untuk saudara-saudara sekalian. Berita apa itu, Bung? Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi, yang masih saya bingung, apa maksud dari kekosongan kekuasaan itu? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena sudah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Betul Anda. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke kediaman Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Bagaimana semua? Bapak semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kita diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, Bung? Karena PPKI adalah salah satu barang dari Jepang. Kita tidak ingin campur tangan dengan Jepang untuk kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan inilah yang harus kita buat sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, saudara sekalian harus pergi ke kediaman Bung Karno sekarang juga untuk menyampaikan kabar gembira ini. Saya akan menyampaikan golongan muda untuk merebut kekuasaan Indonesia dari tangan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Om. Waalaikumsalam. Ibu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Begini, Bu. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Masnya dulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu yang datang? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, biarkan mereka masuk. Bu? Iya, ada apa Bu? Tolong buatkan teh untuk tamu kita ya. Baik Bu. Wah. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara sekalian datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami golongan-golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat. Itulah fungsi dari PPKI itu, mempersiapkan kemerdekaan kita. Kita tidak bisa memastikan rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain.
Bukan begitu. Memang kita harus mempersiapkan proklamasi. Tapi kita harus sejalan dengan fungsinya PPKI. Biar apa yang sudah kita persiapkan selama ini tidak bubar dengan begitu saja. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu menghadapi kekuatan militer milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana kekuatan yang sudah dihitung-hitung selama ini? Apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya pertumpahan darah? Dan apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak dan perempuan juga harus ikut dalam perperangan? Mari kita pikirkan ulang, Bung. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat. Ini adalah hal yang sudah ditunggu oleh seluruh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan yang memuaskan. Masing-masing mempertahankan pendapatnya. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Bung Karno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya, membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda terus menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Lagi pula, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memandang ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Berarti kita semua sudah sepakat dengan ini. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, yaitu sekitar pukul 4, sejumlah pemuda antara Ruiz, Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada perlu apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Pengasingan apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari bentrokan Jepang. Baiklah, saya akan. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Anda turut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kalau begitu. Saya akan membawa mereka juga. Dan sementara itu, di sisi lain, penculikan Muhammad Hatta pun dilakukan. Bu, mari kita dengan Deko. Rapat PPKI yang dijadwalkan pukul 10 tanggal 16 Agustus pun tidak jadi dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat juga tidak tahu tentang terjadinya peristiwa penculikan itu. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, Bung, tapi kami tidak tahu. Katakan kepadaku sekarang di mana mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu, Bung? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di sini. Oke, ayo kita segera ke tempat Bung Yusuf. Baik, Bung, kita hari ini akan pergi ke sana juga. Rombongan Bung Karno dan Bung Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Soekarno dan Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno? Loh, Hatta? Sekarang jelaskan,
Apa maksud kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bu, tapi ini demi keselamatan kalian. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah kamu sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami berpendapat mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak sendiri. PPKI itu buatan dari Jepang. Kita harus bisa merdeka tanpa ada bantuan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga, kita masih membutuhkan campur tangan Jepang untuk memerdekakan negara ini. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa ini hanyalah manis janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bu? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Karena rakyat sudah menunggu bertahun-tahun terbelangga oleh di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak mendapatkan kemerdekaan itu. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Bung Darwis, tolong lepaskan tali yang ada di tangan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, ayo ikut saya. Baiklah, Bu. Saya mengerti. Perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum memperhitungkan semuanya dengan matang. Tetapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan ada benarnya nyatanya. Dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah mungkin semua ini dapat dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita mau berusaha, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa ini. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bu. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, proklamasi akan dilaksanakan esok pagi. Baiklah, Di mana kita menulisnya, Bung? saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, saya setuju. Saya akan meminta izin kepada dia. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami perlu bertemu dengan Laksmana Maeda. Apakah beliau ada di dalam? Tunggu sebentar, akan saya panggilkan. Ada apa? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok harinya. Benarkah itu? Kalau begitu, silakan. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pensil dengan kertas untuk menulis naskah proklamasi?
tolong ambilkan Bu. Setelah merumuskan teks proklamasi, kemudian Sayuti Melik pun disuruh untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Bu, bisakah Anda mengetik naskah proklamasi ini? Baik Bu, tapi ada kami juga di sini. Kebetulan saya belum sedikit. Bu, tolong. Ini sedikit ya, yang ada. Terima kasih. Indonesia. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan gembira. Kemudian para pemuda menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Setelah selesai perundingan tersebut di rumah Laksamana Medan, Insinyur Soekarno pun pulang, kemudian disambut oleh istrinya dan berbincang sejenak. Terima kasih ya Bu, karena telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Mas, berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, proklamasi besok akan diacarakan dengan upacara bendera, lalu akan diiringi lagu karya W.R. Supratman, yaitu Indonesia Raya. Oh iya, bukannya kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain. Ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih. Gitu ya. Tentu saja. Buatlah bendera yang sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha untuk mempersiapkannya. Baiklah, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan bendera ini Sang Saka Merah Putih? Ya, tentu saja. Bendera pusaka, Sang Saka. Lalu bendera berwarna merah putih dinamakan Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Mas siap-siap sana untuk menyusun proklamasi yang akan Mas bacakan besok. Baiklah kalau begitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB, di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Murti, tolong kibarkan bendera pusaka ini. Baiklah, akan saya kibarkan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula.
Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan proklamasi. Terima kasih, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka merah putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Langkah tegak maju, jalan. Gerah, siap. Merdeka! Merdeka! Merdeka!